Halo Sobat Cerita Hitam, sudah lama nih saya tidak update konten-konten horor atau cerita horor. Sudah hampir 4 tahun lebih nih kayaknya, dikarenakan ada suatu halangan atau kesibukan. Apalagi saya yang sudah berumah tangga sekarang. Nanti kita spill ya keluarga kecil saya, tapi nanti di konten berikutnya. Hehehe. Jadi sekarang saya sudah mulai aktif di bidang konten atau cerita horor. Mungkin bagi pengikut saya sudah tahulah konten apa saja yang saya buat. Jadi bagi yang belum subscribe, ingat subscribe ya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dan share ke media sosial kalian. Oh ya, jangan lupa ya singgah di TikTok Cerita Hitam, oke? Jadi kali ini saya mau cerita tentang teror kuyang yang mengincar cabang bayi dari seorang wanita yang sedang hamil. Ini diambil dari kisah nyata ya guys, yang dikirim langsung dari sosial media saya. Nama dan tempat tidak mau disebutkan, nanti kita akan samarkan saja. Langsung saja ke ceritanya. Pada suatu hari di sebuah pedalaman desa di Sulawesi Utara yang jauh dari perkotaan, ada sepasang suami istri yang sedang menunggu kelahiran sang buah hati mereka. Ya, sebut saja namanya Pak Herman dan Bu Ningsih. Nah, Pak Herman ini dia bekerja di salah satu perusahaan, tapi pada suatu ketika dia ditugaskan untuk menjalankan proyek keluar kota. Jadi, mau tidak mau dia pun pergi untuk beberapa minggu. Hari pun tiba ketika Pak Herman mau menjalankan tugasnya, dia pun menitipkan istrinya kepada ibunya sendiri, sebut saja Oma, dan satu keponakannya yang bernama Jaka. Jaka saat itu masih kelas 5 SD, yang mengirimkan cerita ini ya Jaka sendiri. Pada suatu hari, Jaka dan Oma sedang menyapu di halaman belakang rumah. Tiba-tiba suara angin kencang datang dari arah utara, membuat Oma menatap ke arah pohon bambu yang ada tidak jauh dari rumah mereka. Seketika itu, Jaka pun menanyakan kepada Oma, "Oma kenapa? Kok tiba-tiba Oma lihat ke atas pohon bambu itu?" Tanya Jaka dengan penuh keheranan. "Tidak ada apa-apa Jaka, tapi kayaknya malam ini akan ada yang datang bertamu," ucap Oma yang begitu serius. Seketika itu, Oma lekas menarik Jaka ke dalam rumah dan menceritakan itu ke Bu Ningsih. "Udahlah Bu, mungkin itu cuma angin atau tikus yang sedang mencari makan," kata menantunya dengan senyum tipis. Tapi Oma begitu percaya bahwa itu bukanlah angin biasa. Oma pun pergi ke sebelah rumah yang ada sedikit pohon salak. Dia pun mengambil beberapa batang salak yang masih ada durinya. Kemudian dia menaruhnya di atas pintu masuk dan pintu masuk dapur. Jaka yang melihat itu pun terheran-heran. Malam hari pun tiba. Bu Ningsih yang sedang melipat baju di ruang tamu, Jaka yang sedang membereskan tempat tidur untuk mereka tidur bertiga, sedangkan Oma yang sedang memasak air hangat di dapur. Seketika itu Bu Ningsih mendengar suara dari halaman rumah yang pada saat itu sangat gelap dan cuaca sangat dingin. Dia pun membuka pintu dengan posisi kandungan yang sudah memasuki usia 7 bulan. Setelah dia membuka pintu, samar-samar dia melihat ada bayangan hitam melintas dengan cepat. Oma pun menarik dari belakang tangan Bu Ningsih dengan cepat dan menutup pintu. Malam pun tiba, semakin larut mereka pun memutuskan untuk tidur. Oma dan Bu Ningsih tidur di atas sedangkan Jaka tidur di bawah. Waktu menunjukkan pukul 1.30 pagi, samar-samar Jaka mendengar ada yang melintas di depan kamarnya. Dengan rasa penasaran Jaka pun mendekatkan telinganya di depan pintu. Setelah itu, pintu itu terbuka sendiri. Jaka yang kaget bukan main melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri kuyang yang ada di dalam ruang tamunya. Mereka saling bertatapan, tapi Jaka yang tidak bisa menggerakkan badannya hanya diam membisu. Kuyang yang melotot, wajahnya pucat dan jantung serta organ dalam yang masih segar mengeluarkan darah yang berbau anyir. Seketika, dar, lampu rumah pun padam seketika. Oma dan Ibu Ningsih yang mendengar teriakan Jaka pun bangun dari tidurnya. Lilin pun dinyalakan oleh Oma. Jaka yang sedang gemetaran pun menceritakan kejadian tadi ke tante dan omanya. Tapi Bu Ningsih pun enggan percaya tentang cerita Jaka. Dia pun berkata, "Udahlah, mungkin kamu sedang berhalusinasi atau kelelahan Jaka," dengan ekspresi yang tidak percaya. Oma pun percaya dengan cerita Jaka. "Ningsih, kamu harus berhati-hati, ada benda jahat yang mengincar janin di dalam perutmu," kata Oma dengan serius. "Sudahlah Bu, ini sudah zaman modern masih aja percaya sama yang begituan. Lagian ya, semasih Mas Herman di rumah, kami tidak pernah tuh diganggu sama hal-hal yang begituan. Udahlah, mending sekarang kita sambung tidur," kata Bu Ningsih dengan nada yang tidak percaya. Mereka pun memutuskan untuk tidur, tapi seketika Bu Ningsih pun merasakan ingin buang air kecil. Dia pun memutuskan untuk pergi ke toilet sendiri dengan menggunakan senter kecil yang dia bawa. Jarak antara kamar mandi dan rumahnya pun cukup berjauhan. Dia pun membuka pintu dapur.
tapi seketika ada hembusan angin dingin membelai rambutnya. Bulu kuduk pun berdiri diiringi dengan suara angin dari pohon bambu yang ada di belakang rumahnya itu. Sementara dia ada di dalam kamar mandi tersebut, dia mendengar ada suara seseorang yang mengunyahkan bibirnya dengan sangat perlahan dan ada suara yang sedang menarik air liurnya. Bu Ningsih pun ketakutan setengah mati. Di dalam kamar mandi itu hanya dengan bermodalkan senter kecil yang dia bawa. Suara itu semakin mendekat dan terasa ada di depan pintu. Kemudian setelah dia membaca doa, alih-alih suara itu pun kedengaran semakin menjauh. Tapi ketika Bu Ningsih membukakan pintu, betapa kagetnya dia melihat sosok kepala dengan organ dalam manusia yang masih bergelantungan dan mata yang melotot ada di depan matanya sendiri. Dia pun berteriak, "Ah, tolong, ada kuyang!" Nahasnya dia pun terpleset dan terjatuh. Dan tanpa dia sadari, kuyang tersebut sudah menjilat perut dan cabang bayinya. Darah yang semakin keluar membuat dia kehilangan kesadaran. Rasa sakit yang dirasakan begitu kuat dan tak terdaya untuk menyelamatkan dirinya. Dia pun pingsan melihat perutnya yang sudah kempes dan darah yang